Astaghfiru Robbakum Robbakum Kana goparo wa yursirli Sama'a alaikum mitroro Astaghfiru Robbakum Kana goparo wa yursirli Sama'a alaikum mitroro Astaghfiru Robbakum Kana goparo wa yursirli Sama'a alaikum mitroro. Kok ono asih? Kok ono geni Mas Datuk? Iya, Tapi ini baru saja. anyar iki. Iya. Tapi ini kan sudah perbatasan dengan hutan larangan. Iya, ikutan larang. Tidak ada sama sekali batang hidungnya, ubin botak. Tapi ya kok. Tapi kau lihat angin ini sepertinya membawa satu kekuatan. Kameramen, lihat angin ini, kameramen. Angin ini sepertinya membawa satu kekuatan. Kok kayak ngene angin iki? Iya. Tidak ada hujan, tidak ada panas, tapi angin begitu kencang. Kita harus hati-hati Jala Seta. Karena aku yakin sekali, angin ini bukan angin sembarangan. Tapi emang mencurigakan kayak ngene iki, Mas. Tapi di mana batang hidungnya, Udin? Menantang kita? Iya, tapi dia lunga, ora ilang, ora ono. Larangan. Aku yakin sekali bahwa Udin itu tidak bernyali. Ini mereka hanya menggetak. Iya paling ya. Iya. Ora mungkin lah. Kayak sebangsa Kalau Udin. memang dia sudah menunggu kita, seharusnya di sini mereka sudah ada. Apa kira-kira dia kok mau deh nunggu dhewe terus ndadekne geni terus lunga nyusun. Tapi bagaimana dengan api ini? Iya. Kalau tidak ada orang, Ora mungkin duwe geni ono geni. Hai! Ya ada sunyi sekali. Den. Atau mungkin ada uyut di sini. Iya ya. Apa ngintip karo uyut deh iki. Yang aku takutkan mereka mengintip kita, tapi tidak mungkin. Aku tidak percaya. Karena mereka ini sesungguhnya bernyali besar. Karena sudah barang tentu. Tidak mungkin Udin botak itu menantang kalau dia tidak memiliki nyali. Apa itu di belakang? Itu sepertinya untuk pengobatan. Yo. Apa? Coba lihat. Nah, ini kan yang rasanya pahit bertuan. Oh, brotowali. Ini bagus untuk pengobatan. Tapi pahit itu. Iya, pahitnya pahit sekali. Tapi ya, karena obat itu tidak ada yang enak Jala Seta. Tapi apa rombongan Udin sing jiko iki? Mungkin juga. Mungkin ono ning gubuk ono geni. Mungkin dia membuat ramuan khusus untuk cocok gawe ramuan deh. Untuk mengendam dirimu kembali. Ini yang aku takutkan. Tapi kita jangan seuzon. Kita tidak boleh seuzon, apalagi ini bulan Ramadan. Iya, astagfirullahaladzim. Mungkin-mungkin ada di Ngapura. Kita tunggu dulu. Iya, ditunggu sampai sekian menit. Kalau memang dia tidak datang, aku akan menemui Bang Rai. Akan kucerita. Ini sampai ngobrol harus subscriber sih buat nunggu kok. Ya, baik. Baiklah, pada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa dari kalian, dari sahabat-sahabatku, dari saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku di tanah air ini, dari Sabang sampai Merauke, yang telah mendoakan Mak Datuk bersama Jala Seta dalam membasmi suatu kezaliman. Mak Datuk mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada kalian semua. Karena tanpa doa dari kalian, Mak Datuk dan Jala Seta sudah barang tentu tidak bisa, tidak mampu untuk membasmi suatu kezaliman tanpa doa dari kalian semua. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah subscribe ke channel Mak Datuk dengan channel Tok Rimba
dan channel pendukung dari channel Si Jalak Seta ini asisten Bang Rai, dan di sini juga ada channel pendukung dari kita semua yang selalu mengikuti perjalanan hidup kita, yakni Gudang Madu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hanya saja saat ini sepertinya Uyut itu bodoh sekali. Tapi seneng tenan aku delok Uyut gelut karo Udin iku. Memang wajar orang tua itu untuk ditipu, ya. Padahal dia berilmu tinggi. Tapi kenapa ilmunya diserahkan semua sama Udin Botak? Iya. Coba. Ngomongi Uyut iku duit masih hilak di Begini Jalak Seta. Kalau kita sebagai guru, walaupun kita baik kepada murid kita, tapi tidak semua ilmu harus kita turunkan. Ya benar. Karena itu akan berbahaya bagi kita. Kenapa? Banyak terjadi murid murtad pada gurunya sendiri. Terus masuk contohnya kayak Udin yang kita lihat. Guru yang dibunuh oleh muridnya. Karena dia sudah menguasai semua ilmunya. Iya. Udin Botak ini berbahaya sebenarnya bagi Kiai Nugroho. Wong nek didelok ora ono sopane karo Uyut. Benar, tapi Uyut ini memang bodoh. Orangnya memang bodoh. Tapi dia ora ono pikiran nek dibohongi. Mudah sekali dia ditipu. Ya? Sedangkan yang kau lihat pusaka itu sudah dibilang itu pusaka Wadatu. Aneh. Tapi seneng tenan deh delok iku. Iya. Aku tahu itu. Subhanallah. Jadi ngomong iku anu Madatuk pasti mati karo pusaka iki. Ngomong ngono deh. Itulah niatnya. Niat orang jahat tidak akan pernah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, amin. Karena aku katakan berulang kali kepada dirimu Jalak Seta, kebatilan tidak akan pernah menang untuk melawan suatu kebenaran. Iya benar. Makanya harus kita tetapkan, kita tegakkan kebenaran di muka bumi ini. Itu saja. Nah, sekarang ini mungkin sahabat-sahabat kita tahu bahwa kita datang kemari ke pinggiran hutan larangan ini ingin menemui tantangan dari si Udin Botak. Tapi aku curigane nek dhek dhewe. Ya. Nantang dhewe wong loro, bahkan dia ngomong gowo kabeh spiritual. Berarti kemampuan dia luar biasa. Iya, lah buktine mau kan kalah deh. Tapi nah ono apa iki? Tapi kalau dia kalah, kenapa dia menantang kita? Bahkan bawalah semua spiritual katanya. Ada apa di hutan larang sesunyi senyap seperti ini? Hanya angin yang berdesir. Tapi ademnya adem enak iki. Iya, hanya angin yang berdesir kencang di sini. Tidak ada sama sekali. Seperti tidak ada penghuni ya hutan larangan ini. Memang ngurusi koyo Udin Botak iku. Iya. Sing ade wedi iku akal licik ya. Iya, benar. Kita harus tetap waspada. Karena wong licik iki ngampun dhewe. Begini Jalak Seta. Di samping itu di hutan larangan ini banyak sekali tumbuhan jagung ya yang akan mereka miliki. Maka sudah barang tentu tidak akan henti-hentinya mereka untuk melihat di lahan ini. Kalau masih ada segelintir uang, maka akan mereka lakukan kemari, ya. Pokoknya tadi duit rombongan Udin karo Uyut. Nah, ini yang kita buatin. Delok kayune warga gede-gede tebangi. Delok ternak warga lemu-lemu dicolongi. Benar. Kebon jagung api-api dunduh. Banyak sekali warga yang melas delok warga-warga. Sudah banyak sekali. Dirugek-giku. Warga sudah laporan kepada Madatuk tentang apa yang mereka lakukan terhadap petani yang ada di sini. Bahkan orang meramban saja tidak boleh. Oh, sing ramban dingin omongnya petu aku di jalui duit 300.000. Dengan alasan mereka bilang bahwa jangan masuk ke hutan larangan, katanya. Karena Mak Datuk itu jahat, dia sering mengirim ilmu santet, katanya. Oh. Dia memutarbalikkan fakta. Mereka yang menciptakan, tapi menuduh kita. Ini kebiadaban dari Udin Botak. Jadi mengkambing hitamkan dewe. Iya. Mereka yang menciptakan suatu kejahatan, tapi dilimpahkan kepada kita, seolah-olah kita yang membuatnya.
Sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Ini tidak memang harus kita hentikan. Tapi bagaimana kita cara menghentikannya? Semakin kita memerangi suatu kejahatan, maka semakin datang pendekar-pendekar dari Aku sing golongan mikir kita. kiki duwe kondi lho. Kok iso teko-teko ujuk ngajak wong. Ujuk-ujuk teko ngajak wong. Siapa sebenarnya di balik mereka? Oh ya enak tenan jiko Iya. duwe iku. Yang aku herankan saat ini bagaimana dengan Bung Laga. Katanya Bung Laga ini bertobat, tapi tidak pernah sama sekali dia ke tempat Madatu. Iya, aku ngerungu Bung Laga wis tobat iku. Tapi wis suwi aku ora petuk Bung Laga. Kalau Wak Jaber, dia sering datang, aku suguhkan kopi pada saat malam hari. Kita makan korma, bareng-bareng makan korma. Seperti engkau dan Iya. aku kan. Nah, kita kalau malam hari sering berkumpul. Hanya saja kalau kita membuat video saat berkumpul kan tidak enak. Ora enak lah. Iya. Bulan poso. Yang penting kebersamaan di antara kita, jangan sampai hilang. Apapun yang terjadi kita harus tetap bersatu. Karena dengan kesatuan kita akan bisa melawan. Jadi dingi kayak kan ono. Iya. Anu kameramene UM iku ngebel karo aku. UM diracun ngomongnya. Jelas ya. Ini hari sepertinya sudah mendung. Tapi kalau kita lari dari sini, sama saja kita dibilang pengecut. Apa aku neng kene wae? Nah, begini saja Jelas. Karena sudah barang tentu, walaupun Madatu di sini, Madatu tidak akan pernah bisa untuk melawan. Iya, iya. Apalagi kalau Iya. cuma Nudin Botak, Iya. kau bisa melawannya. Karena begini cara saya. Kalau Madatu harus mengeluarkan tenaga, maka apalagi untuk menyambut keris, Ojo sih, ojo sih. akan habis tenaga Madatu. Ojo sih, ojo Karena sih. Madatu Karena sampean cek urung sehat tenan. Jadi Madatu akan lapor kepada Bang Rai, biar nanti setidaknya seperti yang lain bisa datang kemari Iya, iya, untuk menemuimu. Iya. Tidak lama, Iya. sebentar saja. Paling kisaran 10 atau 20 menit Madatu akan kembali lagi. Iya, iya. Tapi kau jangan kemana-mana. Ora aku tak tunggu neng Kau kene tetap aku. di sini. Iya. Ya. Nah, burung itu sudah memberi petanda pada kita. Tapi biasanya delok wong ngono iku. Ya, burung itu. Yang jelas sekarang begini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melawan kebenaran. Yo, bener. Prinsip Keyakinan sing nomor 1 iku. kita harus tetap yakin pada Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala. Lillahi ta'ala, kita pasti akan menang. Membasmi suatu kezaliman. Yo bener. Oke. Aku berangkat. Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dengan begitu ya, nanti dengan begitu aku ingin bisikan pada dirimu. Ya, Iya. jadi begini. Kau tetap waspada di sini. Waspada. Kau tetap waspada. Jangan sampai lengah. Iya. Karena segala sesuatunya kalau kita lengah, ceroboh, maka kita akan mati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Madatu. Ya, ya. Aduh. Wis asar iki banyu ora ono kene. Aduh kok banyu. Tapi nek aku lunga salat sik, mbok Anudin Botak teko domongna aku pengecut. Ben tak tunggu wae. Apa arepe wong siji iki? Tapi rak mungkin rak mrene wong iki karena ono geni niki lho. Tondo-tondone ono geni berarti pernah ono wong mrene iki. Allah. Ya tapi alhamdulillah dikei geni iki dadi nyamuk ora ono. Bagus, Astaga. bagus. Punya nyali kau. Mana Madatu? Mau kok kene? Kok mau aku neng kene?
ono 2 jam nunggu sampean kon di kok ora ono mau. Justru aku yang menunggu kalian dari tadi di sini. Tahu kau? Jadi sing dadekne kayak gini sampean. Pengecut seorang Mak Datuk tidak berani datang ke sini. Kudu pengecut, Madatu iku arep laporan karo Bang Re bahwa kabeh preman iku omongnya ono ning hutan larangan. Ya udah sekalian, kenapa tidak bawa Bang Rey sekalian ke sini? Bang Re iku kayak kerjaan, enggak sampai cuman ngurusi sampean tok. Nek koyo ngurus-ngurusi sampean iki aku cek sanggup. Kalau Seta, kalau orang semodel kawin, kau hanya mengantarkan nyawa ke sini. Tahu kau? Jadi aku mereni mati ngono. Ya, sudah pasti. Hebat kan. Makanya sudah aku bilang, seluruh spiritual bahkan Bang Rey Lampung ajak ke sini. Biar kami nggak susah-susah. Jadi sampean iki cek ponakan Ijroil ngono ya. Malaikat Ijroil pencabut nyawa. Kami yang nyabut nyawa. Kalian itu. Oh, bener. Bukan malaikat Israel. Subscriber kabeh ngerasa kaya ponakane Ijroil iso nyabut nyawa wong sak gelem-geleme. Oh, Berarti nyawa kau wong yang harus pertama kucabut di sini berarti. Nek wis izin Allah aku rela. Lillahi ta'ala. Tapi yang kusayangkan Jala Seta, di mana mulut besar Mak Datuk itu? Di mana? Mak Datuk kok kene mau aja ngomong ke Mak Datuk pengecut. Sampean iki enak wae ngomong. Sampean sing pengecut Jala licik. Seta, sudah kubilang tadi dengan Mak Datuk, jangan kalian datang berdua. Seluruh spiritual, bahkan Bang Rey Aku dhewe cek sanggup nandangine. Punya nyawa rangkap berapa kau? Berani kau nantang aku di sini? Aku iki duwe mustika Cangkok Wijaya Jolopati. Sudah bangga kau dengan pusaka itu? Iya. Tapi di mana kau mampu? Ning Gunung Petir ra ono sing ora kenal. Berarti orang pertama yang harus kutanam di sini ternyata kau, Jala Seta. Maksud Bang Udin tadi, kalau mana ada Mak Datuk, Mak Datuk yang akan tanam dulu di sini. Apa sampean wis ngerti nek uyut wis tak tandur dhisik? Aku tidak pernah percaya dengan kalian, Jala Seta. Buktine uyut ra ono karo sampean. Uyut tidak jauh daripada perempuan. Aku tahu dan paham itu. Jadi kalian jangan mengelabui Bang Udin botak. Otak kalian sudah ada di sini, Bang Udin. Tahu kah? Yut, ojo-ojo ngintip uyut iki wonge. Aku curiga karo uyut iki. Itu apa kau nyari Uyut? Yut, Aku yang nantang kau di sini, bukan Uyut. Tahu kau? tanggung siji, loro pisan maksudku. Sudah hebat kau. Sudah hebat kau, Jala Seta. Ayo. Untuk awal permulaan, cukup kuberikan ini kau. Wow. Pantesan. Baik. Untuk awal percobaan, kau akan kuberikan ilmu pusaran angin jiwa. Mati kau hari ini. Setidaknya kau akan terjungkal hari ini di depan hadapanku. Angin putar jiwa. Angin putar jiwa. Hajar ulu hati pula. Gimana Jala Seta? Kau dapat rasakan itu? Hebat sampean. Aku berani menantang kalian di sini. Aku bukan Udin yang dulu, tahu? Berarti emang orang rugi-rugi. Sekarang kau jangan banyak omong di sini. Gunakan pusaka kau. Memang harus tak gunake. Wes waktune asar, aku asar balik salat asar. Saurung asar tak pateni sik sampai sik. Iya. Iya. Bagaimana? Hebat sampai. Bagaimana? Hebat. Belum separuhnya ilmu yang kugunakan, Jala Seta. Tok ne kabeh. Wah, pisan. Tok ne kabeh. Akan kugunakan Ngaku. hari ini. Ilmu perawangan daripada celeng.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hebat betul. Tapi kau jangan merasa bangga ya. Nah, Cuma wane harapanku. kau jangan merasa bangga dulu. Jangan merasa bangga. Sebab sebentar lagi kau akan terjun kali hati. Hebat sampean. Sudah aku bilang. Hebat sampean. Kau jangan merasa bangga dulu. Hebat sampean. Apa wis mutone kabeh ilmu? Justru kau yang gunakan seluruh ilmu kemampuan kau. Ojo. Urung kuat sampean. Urung kuat nandangi ilmuku. Tokne kabeh. Baik. Wis tak omong ki sampean. Tunggu kau. Tak tunggu kau. Jadi memang nggo ngadep-ngadepi wong-wong koyok ngene iki adewe kudu hati-hati. Cuman mugi-mugi Gusti Allah maringi adewe keselamatan, maringi adewe kesehatan, karena gue ngadepi Bang Udin botak iki karena piye-piye dhek iku bekas murid Uyut. Karena Uyut iku ke wong sakti, tapi uduk pinter. Karena dia sakti digunakake kesaktenane karo Bang Udin, dibohongi karo Bang Udin, jadi dia sampai iso dikelabui karo Bang Udin. Tapi emang gue ngadep-ngadepi wong sing koyo ngono biyen piye ge adewe kudu njaluk lindungan karo Gusti Allah. Mugi-mugi adewe dilindungi. Jadi karo subscriber kabeh aku njaluk duane mugi-mugi aku diparingi keselamatan, kesehatan lan kekuatan. Karena nggo ngadepi wong sing licik kaya ngono iku dhek sengaja dikala ana madatuk dhek meneng wae. Nah, dikala madatuk ora ana iku dhek nembe. Jadi memang ikilah diuji kesabaran dewe, kekuatan dewe. Astagfirullah. Sopo sing nyerang aku? Koyo ono serangan. Setan.
Ah! Ya Allah. Bismillah. Ah! Metu. Ojo licik. Metu ne wani. Wah. Setan. Ah. Ya Allah. Sopo iki? Ngono. Ah. Ini makhluk iki. Hebat tenang nolong iki. Astagfirullahaladzim. Sopo iki? Kok dia abang aku abang? Astagfirullahaladzim. Sopo sampean? Jadi aku bingung. Kambing ini kok podo? Subscribe.